Oke, mekanik berikutnya yaitu rules atau aturan. Ya, ini bisa jadi adalah sebuah mekanik yang paling mendasar yang ada pada sebuah game ya. Ya, jadi aturan ini adalah mekanik paling dasar, fundamental. Dia mendefinisikan entah ruang, entah waktu, entah objek, entah aksi, konsekuensinya, batasan-batasan apa yang bisa dilakukan oleh pemain. Dan rules biasanya akan menambahkan tujuan permainan ya. Ingat, permainan itu pasti punya sebuah tujuan untuk diselesaikan oleh pemain. Ya, nah ini ada seseorang bernama David Parlett. Ya, dia menganalisis berbagai macam aturan yang ada dalam sebuah sistem game di sini ya. Oke, yang pertama, yang paling dasar itu adalah namanya operational rules. Ya, ini adalah aturan yang harus dipahami secara garis besar ya. Aturan rata-rata di situ dikatakan di gambarnya average of rules yang ada pada benak pemain dan mereka harus paham supaya bisa bermain game tersebut. Operational rules didukung oleh foundational rules. Ya, ini adalah sebuah struktur formal yang mendasari sebuah game. Dia bisa berupa representasi matematika dari keadaan game, kemudian kapan berubahnya, dan bagaimana caranya berubahnya. Ya, jadi ini boleh dibilang codingnya lah. Ya, kalau di terminologi kita, ini adalah codingnya yang bisa mewujudkan operational rules. Behavioral rules itu adalah etika bermain dari setiap pemain, ya, yang kemudian biasanya akan menjadi law, ya, adalah hukum di sini. Aturan-aturan yang dituliskan secara eksplisit, ya, bisa berupa apa saja yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sanksinya bagaimana, ya. Tapi law ini biasanya cuma muncul untuk kondisi kompetitif yang serius, misalkan lomba atau turnamen. Ya, sementara itu operational rules itu bisa ditulis menjadi written rules, ya, dokumen tertulis, tapi biasanya ini jarang dibaca. Nah, written rules digabung sama law, ya, aturan tertulis dan aturan yang aturan perilaku secara eksplisit digabung jadi official rule. Ya, ini official rules-nya turnamen kartu misalkan. Kartu yang boleh dibawa apa saja, kemudian code of conduct-nya seperti apa. Nah, itu adalah official rules. Ya, kemudian ada advisory rules, ini cuman tips bermainnya, aturan-aturan strategi dan taktiknya seperti apa. Dan di luar ini biasanya itu masih ada yang disebut house rules. Ya, house rules ini lebih populer di kalangan pemain board game. Dia bisa memberi ide, memberi masukan pada aturan-aturan yang ada sekarang. Ya, kalau ada yang dirasa kurang balance, dirasa kurang fun, maka mereka bisa membuat aturan sendiri. Ya, bahkan aturan-aturan ini kadang-kadang bisa masuk kembali ke operational rules. Ya, aturan board game X revisi kedua. Ya, ada revisi menambahkan aturan ini, menyesuaikan aturan ini, dan seterusnya, itu didapat dari feedback pemain, yang mereka biasanya nyoba main dulu dari house rule. Ya, itu macam-macam rule yang bisa ada pada sebuah sistem game. Nah, kemudian dalam sebuah game, ini juga ada yang namanya mode. Ya, beberapa game itu punya aturan yang bisa sangat berbeda pada bagian tertentu. Ya, jadi contohnya game yang punya mini game. Ya, katakanlah RPG. RPG kita tahu mekaniknya adalah battle misalkan, turn based ya katakanlah, tapi di suatu saat itu ternyata ada mode racing. Nah, itu kan aturannya beda total, ya. Nah, ketika ada perubahan mode seperti ini, sangat penting bagi kita untuk memberitahu pemain mode mana yang sedang aktif. Ya, kita harus tahu persis, oke, kamu masih main di mode RPG seperti biasanya. Oke, kamu sudah masuk ke mode racing ya, jadi tampilannya berubah ya. Halaman status yang biasanya muncul pada pertarungan RPG itu tidak ditampilkan, tapi digantikan dengan user interface yang benar-benar buat racing ya. Posisinya dia di mana, nomor berapa, dan seterusnya. Nah, hati-hati juga untuk mode, jangan terlalu banyak. Kenapa? Ya, ini ada alasannya juga sih. Ya, pemain jangan menghabiskan waktu terlalu banyak pada sebuah mode tertentu, di sini dikatakan submode, sehingga mereka lupa apa yang dilakukan tadinya pada mode utama.
Ya, ini sarannya langsung dari Sid Meier yang bikin Civilization. Ya, itu kan eh, gamenya kan cukup kompleks, ya, tapi dia bisa meramu sedemikian rupa sehingga sekalipun ada submode pada permainan tersebut, ya itu tidak membuat pemainnya lupa dengan apa yang harus dilakukan pada mode utamanya. Ya, ini penting untuk diingat nanti waktu mendesain mekanik dari sebuah game, ya mode-mode apa saja yang ada di game kita, kemudian pertimbangannya apa saja. Nah, yang menjalankan aturan dari semua yang sudah kita temukan tadi, ya ada berbagai macam aturan, yang melaksanakan siapa? Kalau sistem tradisional ya kita sendiri sebagai manusia. Ya, kalau kita main board game yang fisik, berarti aturan tersebut harus diwujudkan oleh kita sendiri sebagai pemain. Ya, tapi kalau di komputer, game digital yang menjalankan aturan di sini adalah komputer. Ya, keuntungannya adalah pemain tidak lagi perlu menghafalkan semua aturan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, contohnya ketika kita membawa board game fisik ke board game digital, ya itu akan ada beberapa hal yang bisa dicek secara otomatis oleh gamenya. Ya, sehingga pemain itu tinggal fokus pada strateginya dia untuk bisa menang. Ya, permainan bisa jadi lebih kompleks dan kaya. Ya, teman-teman akan merasakan sendiri nanti ketika katakanlah pandemi sudah berakhir, kita bisa main board game bareng. Ya, lalu yang ngambil tabletop game design kali ini karena gamenya kan semuanya digital di board game arena, ya sudah banyak yang diotomatiskan di sana, bisa dirasakan sendiri apa keunggulannya memainkan board game digital dibandingkan board game tradisional. Ya, kita tidak perlu nginget terlalu banyak aturan, karena biasanya aturan pada board game ya semakin kompleks game tersebut, buku aturannya semakin tebal. Ya, jangan mengharuskan pemain itu menghafal aturan, biarkan dia ditemukan dan dipahami sendiri. Ya, jangan sama seperti keadaan dunia nyata lah, ya. Kita kan kalau menghafal itu biasanya akan lupa. Tapi kalau kita paham, ya kita akan bisa melakukan hal tersebut dengan lebih mudah. Dan pastikan juga pemain tidak bisa berbuat curang pada game kita. Ya, kalau misalkan mereka merasa bahwa gamenya ini bisa dicurangin, ya, walaupun aslinya sebetulnya enggak, ya tidak ada celah untuk bisa berbuat curang, tapi kalau mereka merasa bahwa hal tersebut bisa dilakukan, ya, maka nilai internal game kita akan berkurang. Ya, pemain akan merasa enggak adil loh, ini kayaknya kok bisa gini ya. Kita harus benar-benar meyakinkan mereka bahwa oh enggak, ini pasti enggak bisa. Ya, tapi kalau ternyata terbukti bahwa pemain itu bisa curang, ya bisa jadi sebagian dari mereka enggak akan mau main lagi. Ya, jadi hati-hati dengan cheatability, ya kemampuan pemain untuk berbuat curang. Kita harus mencegah itu. Ya, jadi aturan paling utama dalam sebuah game itu sebetulnya ya tujuan dari permainan kita sendiri. Ya, ini dasar dari aturan-aturan yang akan kita kembangkan berikutnya. Ya, jadi kita tetapkan dulu tujuan permainannya apa, setelah itu kita baru tetapkan bagaimana pemain boleh atau bisa mencapai tujuan-tujuan itu. Ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bahkan tujuan-tujuan ini, ya tujuan permainan itu biasanya satu, tapi karena besar, biasanya boleh dipecah-pecah menjadi serangkaian tujuan tertentu. Ya, yang main RPG mungkin sudah tahu, main quest itu bahkan kadang-kadang pecah jadi beberapa main quest, ya kan? Ya, dan pastikan tujuan permainan yang baik itu jelas, ya konkret, bisa dicapai, dan tentu saja ada hadiahnya. Ya, pemain kan suka diberi hadiah atau dihargai ketika dia berhasil mencapai tujuan tertentu. Ya, kalau tujuannya tercapai tapi tidak dihargai, ya ngapain ngerjakan itu ya tadi ya. Dia akan menyesal dan bisa berkira-kira ini jangan-jangan nanti ke depan ada juga yang seperti itu. Jadi akan ada rasa malas untuk bisa melanjutkan gamenya. Ya, itu dari sisi rule. Setelah ini kita akan lihat dari sisi skill. Apa sajakah skill yang bisa dilakukan atau bisa dikembangkan sebagai mekanik dari sebuah game. Ya, kita akan lihat bersama pada video yang berikutnya setelah ini.